Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Karena kondisi sekarang itu kan sedang hujan. Pasti banyak yang sakit. Jadi kalian harus menjaga kondisi. Apalagi sekarang ini walaupun misalnya kita dalam pandemi, walaupun masih pandemi, kita tetap belajar ya. Nah, kita harus ingat bahwasannya kalau misalnya menghadapi pandemi itu kita itu harus meningkatkan yang namanya iman, imun dan aman. Apa meningkatkan iman? Meningkatkan iman itu berarti kita harus berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Meningkatkan aman berarti kita harus menjaga jarak, dan meningkatkan imun ya berarti kita istirahat yang cukup dan banyak makan. Oke, baiklah, Bapak perhatikan itu di kelas masih banyak kotoran, masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Jadi mohon kepada kalian, anak-anakku, silakan untuk mengambil sampah-sampahnya terlebih dahulu ya. Silakan ambil itu. Silakan ambil sampah-sampahnya. Ya, kemudian sampah segala macam itu ada plastik, ada botol, ya, sampah yang segala macam sampah. Sampah masyarakat kalau ada silakan saja dibuang ya. Nah, ya silakan masukkan kepada tempat yang ada di depan kelas. Oke. Ya. Nah, enak kan ya, enak. Jadi ketika misalnya kita belajar itu dalam lingkungan yang bersih, maka kelihatannya suasananya akan menjadi lebih senang atau lebih bahagia, lebih enak aja kelihatannya. Gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Kemarin itu dipimpin oleh siapa ya? Ya sekarang dipimpin oleh Baharudin saja. Tolong Baharudin untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih Baharudin. Ya, yang namanya berdoa itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah cukup ya, karena senantiasa kita itu harus selalu berdoa. Oke ya. Baiklah, Bapak absen dulu kehadirannya. Baharudin tadi ada hadir. Dea ada Dea. Hadir. Dewi ada Dewi. Hayatul ada Hayatul. Hadir, Bapak. Henry ada Henry. Hadir, Pak. Junaidi ada Junaidi. Hadir, Pak. Meta ada Meta. Wah, kemana ini Meta ya? Belum datang sepertinya. Muhammad Gilang ada Muhammad Gilang? Tidak ada. Wah, kemana ini? Izin, Pak. Izin. Tapi ini sudah dari minggu kemarin nih Muhammad Gilang tidak hadir. Ini kemana ya? Junaidi itu kan kamu teman sebangkunya, itu dekat. Kira-kira tahu nggak Muhammad Gilang kemana? Muhammad Gilang lagi sakit, Pak. Oh sakit. Ya mudah-mudahan Sakit. kalau lagi sakit, ya kita doakan supaya Muhammad Gilangnya itu cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalaupun misalnya tidak sakit, ya kita doakan saja supaya cepat sadar gitu ya. Amin. Karena kalau tidak sakit kan berarti bolos ya. Kalau misalnya bolos Siap, berarti harus siap. dilaporkan ya ke wali kelas. Ini wali kelasnya siapa ya? Bu Chandra ya wali kelasnya ya. Ya nanti Bapak laporkan ke Ya, Bu Pak. Chandra ya. Pak, maaf Pak. Oke, Muhammad Gilangnya ini kenapa izin Pak? Pak. Iya, tadi salah Oh informasi. izin. Iya. Oh iya. Baik ya, tidak apa-apa kalau izin ya. Kemudian Rijaludin hadir Rijaludin. Hadir, Pak. Hadir. Seli hadir Seli. Siap, hadir Bapak. Hadir. Umu hadir Umu. Siap, hadir, Bapak. Ya, hadir. Ya, oke ya. Jadi sudah ya hanya beberapa orang lah. Muhammad Gilang itu tidak hadir tadi. Oh, ini Meta baru bergabung ya. Meta hadir ya Meta. Ya. Nah, baiklah. Ya, tidak apa-apa ya Meta ya. Oke, baiklah. Sekarang apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari
Sebentar ya, ini masih loading. Ya, baik ya. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu hari ini adalah tentang mitigasi bencana. Nah, ya. Di sini ada yang tahu dulu mitigasi itu apa? Rijaludin, bagaimana Rijaludin? Tahu tidak mitigasi itu seperti apa? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ada yang lain Iya. Tidak tahu? tahu, Pak. Tidak Tidak tahu. tahu. Ya, jadi mitigasi itu adalah upaya pencegahan ya dan penanggulangan ya dari bencana. Nah, apa saja? Nah, sekarang ya kita akan tampilkan dulu suatu video. Nah, sekarang kita coba ya. Ya, mohon anak-anakku untuk memperhatikan dulu video yang akan Bapak tampilkan. Ya, baik. Ya. Nah, ya. Jadi coba tadi Umu ya, yang dari video tersebut apa yang bisa kita dapatkan Umu? Tadi Pak, saya lihat ada beberapa bencana Pak. Tadi ada tsunami, kebanjiran, ada kebakaran Pak. Oh ya, jadi banyak sekali ya bencana-bencana yang Ya, memang sering terjadi di sekitar kita, gitu kan ya. Nah, gitu. coba kalau sekarang Meta, kalau misalnya bencana yang pernah terjadi pada kehidupan Meta apa yang pernah ditemui kira-kira? Kebanjiran, Pak. Oh, kebanjiran. Oh, berarti rumahnya di daerah yang banjir ya Meta ya? Iya, Berarti sekarang lagi kali, Pak. Oh iya, mudah-mudahan ya sekarang lagi musim hujan nih, mudah-mudahan rumahnya tidak kebanjiran ya. Terima kasih, Pak. Kalau Henry bagaimana Henry? Bencana apa yang pernah terjadi? Pernah lihat di jalan, Pak, Pernah lihat tempat kebakaran. oh kebakaran ya, pernah lihat di jalan gitu kan. Tapi bukan sebagai musibah bukan sebagai korban. Pak. Ya bukan, ya alhamdulillah bukan ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih ya, kalau kalian itu tinggal di sebuah perumahan yang padat ya, coba menurut Dewi ya, bencana apa yang berpotensi akan terjadi? Kebakaran, Pak. Kebakaran ya. Kenapa bisa kebakaran seperti itu? Mungkin dari jaringan listriknya, Pak, karena terlalu Oh, padat. mungkin ya, mungkin ya. Mungkin itu ya. Jadi banyak kemungkinan, beberapa kemungkinan. Nah, dari sini ya kita akan fokuskan satu bencana saja ya. Jadi kita tidak akan membahas semua bencana. Apa yang akan kita fokuskan di sini? Nah, yang sering kita ketahui atau yang sering kita temui yaitu apa? Mitigasi bencana dalam kebakaran. Ya, kenapa? Karena kan kita hidup di pemukiman, pemukiman penduduk. Seperti misalnya tadi Meta, wah katanya rumahnya kebanjiran. Tapi kan kalau di perumahan juga potensi kebakarannya tetap ada.
Nah, makanya di sini kita akan bahas. Supaya apa? Supaya kita cepat tanggap kalau misalnya ada kebakaran. Nah, baiklah, sekarang Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu adalah menjelaskan faktor penyebab kebakaran pada pemukiman akibat korsleting listrik, kemudian menganalisis upaya pencegahan kebakaran pada pemukiman akibat korsleting listrik, melakukan penyelidikan ilmiah tentang prosedur mitigasi bencana kebakaran pada pemukiman akibat korsleting listrik, menginterpretasikan data hasil penyelidikan terkait mitigasi bencana kebakaran pada pemukiman akibat korsleting listrik. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait mitigasi bencana kebakaran pada pemukiman dan upaya pencegahannya. Nah, kali ini pembelajaran kita akan dilakukan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Nanti akan ada diskusi dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita simak dulu video ini. Nah, di sini tertulis adalah kebakaran hebat landa pemukiman yang padat. Nah, ya, pemukiman yang padat. Tadi katanya Dewi juga memprediksi bahwasannya salah satu faktor penyebabnya adalah korsleting listrik. Ya, apakah hanya itu saja atau apa yang menyebabkan kebakaran yang paling tinggi? Ya, maksudnya yang paling berpotensi apakah dari korsleting listrik atau dari hal yang lainnya. Oke ya. Jadi di sini masalah yang pertama yang akan harus kalian kasih solusi itu adalah berikut. Nah, ya. Jadi Bapak di sini akan memberikan permasalahan, ya. Jadi permasalahan ini adalah dari video yang telah disajikan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan kebakaran pada pemukiman. Dan kemudian bagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran karena suatu faktor. Faktor apa? Itulah yang harus kalian cari, ya. Nah, ya. Oke. Jadi cukup jelas ya masalahnya di sini. Ada yang ditanyakan dulu masalahnya? Baharudin cukup jelas masalahnya? Ya. Baik. Nah, kalau begitu ya kita desain tempat duduk kita, ya kita bagi kelompoknya, ya karena kemarin juga kelompoknya itu sudah ada sebenarnya kelompoknya, cuman supaya kita itu bisa berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang lain, kita bagi ya, kita bagi ke dalam 4 kelompok saja. Kelompok pertama misalnya Baharudin, Hayatul, Junaidi, dan Nina. Kelompok kedua itu Dea, Henry, Meta, dan Sally. Dan sisanya adalah kelompok yang ketiga. Nah, di sini apa tugas kalian? Yang pertama, nanti kalian berdiskusi, ya berdiskusi. Jadi kalian silahkan berdiskusi mencari literatur. Ya, dari mana literaturnya? Boleh dari buku, ya. Kalau misalnya di sini tidak ada buku, silahkan kalian pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku. Boleh melalui internet, ya silakan kalian browsing di internet dan lain sebagainya macamnya, atau kalian ingin mewawancarai, ya misalnya ada guru nih yang lagi tidak ada jam, silakan wawancara, kira-kira menurut Bapak, menurut Ibu, nah apa penyebabnya dan bagaimana upayanya itu boleh. Silahkan kalian rangkum literasi-literasi tersebut, ya diskusikan, ya yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pada LKPD, ya nanti Bapak akan bagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Ya, jadi kalian pertama diskusi, mencari literatur dan lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian nanti ya di akhir pembelajaran kita akan presentasi. Ya, presentasi. Jadi masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti akan presentasi. Ya, bagaimana presentasinya? Terserah kalian. Kalian maunya apa? Misalnya, kelompok 1, Pak, saya mah ingin presentasinya menggunakan PowerPoint. Oke, boleh PowerPoint.
Kelompok 2, Pak, bosen PowerPoint, saya mah pengen buat poster aja. Boleh tidak Speed? Boleh, silakan. Kelompok 3, Pak, saya mah lebih baik presentasinya pengen buat video aja lah. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, silakan. Itu bebas. Pokoknya kalian akan mempresentasikan hal tersebut nanti di akhir pembelajaran. Bukan di akhir ya, tapi di setelah diskusi itu, setelah diskusi ya. Jelas ini semuanya jelas? Ya. Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya. Pak. Kalau jelas, yuk kita duduk Jelas, masing-masing Pak. kelompoknya. Untuk kelompok pertama, ya kita duduknya di sebelah kiri saya saja. Kelompok pertama di sebelah kiri. Untuk kelompok kedua di tengah saya dan kelompok ketiga itu di sebelah kanan. Ya, tidak usah rusuh, tidak perlu membawa tasnya. Silakan bawa saja buku atau handphone untuk mencari literatur di internet atau dan lain sebagainya macamnya. Oke, yuk silakan untuk berkumpul di masing-masing kelompok yang sudah Bapak tentukan tadi. Nah, kemudian di sini Bapak akan membagikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya silakan bagikan bukan kelompok 1 perwakilannya ya, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan diskusi. Nah, nanti sambil diskusi Bapak akan keliling ya untuk melihat progres kalian sampai sejauh mana ya. Jelas sampai di sini? Ya, baik. Nah, kelompok pertama ya, kesulitan apa? Kesulitan apa yang kalian temui dari hasil diskusi ini? Apa sulitnya? Nah, faktor apa tadi yang mempengaruhinya? Yang paling banyak? Oh ya, ya, boleh, boleh. Lihat aja, itu kan di grafik yang kalian temui, faktor yang paling banyak menyebabkan kebakaran itu adalah listrik, korsleting listrik. Nah, berarti sekarang kalian fokuskan faktornya itu adalah korsleting listrik. Gitu ya, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini rencananya mau apa kelompok 1? Mau membuat apa? Oh, PowerPoint. Oke, boleh, silahkan. Ya, ada yang jago buat PowerPoint kayaknya ya. Oh iya. Jadi tampilannya semenarik mungkin ya kelompok 1. Baik. Kemudian kelompok 2 sampai sejauh mana? Oh, masih mencari literasi. Apa kata literasi tadi? Apa katanya faktor penyebabnya? Oh, banyak. Cari aja ya. Cari yang paling banyak gitu kan, yang paling banyak atau yang paling besar pengaruh faktornya apa? Ya, dilihat aja. Oh, udah dapat apa? Oh, dari konsleting listrik. Ya udah, di situ saja ya yang diinikan ya. Kenapa penyebab kenapa bisa korslet itu yang kalian cari ya. Kelompok 2 mau menggunakan apa kelompok 2? Oh, mau pakai poster, boleh. Nanti posternya mau digimanain kelompok 2 posternya? Oh, pakai Canva. Ya, boleh, silahkan ya. Nanti silahkan kalian jawab hasil-hasil diskusi itu dan buat poster yang menarik gitu ya. Nah, kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Oh, sama kelompok 3. Wah, nyontek nih ya kelompok 3. Oh, enggak. Ya, oke, enggak apa-apa sama. Kelompok 3 mau ngebuat apa kelompok 3 untuk presentasi nanti kelompok 3? Oh, mau buat video. Video kayak gimana? Mau ngebakar diri? Oh, enggak. Oh iya, nanti berbagai penyebabnya itu digabung-gabung terus kemudian dijadikan video seperti itu kelompok 3 ya. Oke, enggak apa-apa ya, silakan ya. Jadi berarti di kelompok 3 ada yang jago ngedit ya. Oke, silakan ya. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit lagi ya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang Bapak berikan ya. Oke, baik. Ya, waktunya sudah selesai ya. Jadi silakan kita presentasikan untuk yang pertama tampil ya sesuai urutan aja ya. Berarti yang pertama tampil adalah kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil. Tadi kelompok pertama katanya mau menggunakan PowerPoint ya. Ya, silakan. Kelompok pertama gunakanlah PowerPoint. Iya, penampilan yang luar biasa dari kelompok pertama. Aplaus untuk kelompok pertama semuanya ya.
Nah, ada yang ditanyakan dulu dari kelompok yang lainnya atau ada yang mau berkomentar terkait hasil dari diskusi kelompok 1? Silahkan untuk yang kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, luar biasa ya kelompok 2, kelompok 3 ya. Berbagai macam pertanyaan dan kelompok 1 juga menanggapi dengan sangat bagus. Ya, applause untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2 silahkan untuk tampil ke depan kelompok 2. Oke, kelompok 2 ini poster ya. Cuman ini kayaknya posternya belum di-print. Ya, nanti kalau posternya di-print ya, terus ditempel. Cuman sekarang bolehlah ya, ditampilkan saja pada PowerPoint hasilnya. Tadi itu menggunakan apa? Canva ya? Oke, nggak apa-apa. Sok, silakan tampilkan kelompok 2 menggunakan Canva. Nah, oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ada yang ditanyakan dulu atau berkomentar dari kelompok 1 dan kelompok 3? Silahkan. Ya, luar biasa. Terima kasih kelompok 1, kelompok 3 telah berkomentar, telah bertanya, dan kelompok 2 juga telah menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Presentasi, hasil presentasinya berupa apa? Oh, berupa video. Oke, silakan sajikan videonya. Wah, ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ada yang ditanyakan dulu atau ada yang berkomentar mengenai hasil presentasi dari kelompok 3? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga. Luar biasa sekali. Dan applause untuk semua kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian luar biasa, semangatnya luar biasa sehingga menghasilkan sebuah karya ya. Ada yang PowerPoint, ada yang poster, dan ada yang video. Ya. Terima kasih. Nah, baiklah, sekarang kita akan bukan merefleksi, tapi menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran saat ini. Coba kelompok 1 ya, atau ada siapapun, enggak kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Apa kesimpulannya? Bagaimana pemecahan masalahnya? Coba. Siapa? Oh, dari kelompok 2 dulu, boleh, silahkan. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk dari yang kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus ada lagi yang mau menyimpulkan tambahan? Oh, ada tambahan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 tambahannya. Iya, betul sekali kelompok 3 ya. Jadi luar biasa sekali kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, di sini Bapak hanya akan menguatkan ya kesimpulan yang telah kalian buat. Nah, yang pertama itu adalah ya, ternyata betul ya, kalian menjawab sangat luar biasa ya. Jadi di sini penyebab kebakaran, ini datanya di DKI Jakarta di tahun 2020, jumlahnya 938 itu penyebab kebakarannya adalah listrik. 180 adalah gas. 7 itu adalah lilin, 123 itu karena membakar sampah, 36 itu rokok, dan 221-nya lainnya. Artinya di sini kalian memilih penyebab tertinggi itu adalah korsleting listrik. Nah, ya seperti itu. Nah, tadi juga kalian menjelaskan korsleting listrik itu apa? Oh, korsleting listrik itu adalah gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan di mana dua penghantar yang memiliki beda potensial terhubung dengan kondisi hambatan listrik yang rendah sehingga timbul arus listrik yang besar. Ya, jadi itu juga betul, itu tadi kata kelompok berapa ya? Kelompok 1 kalau tidak salah ya, menjawab bahwa korsleting ini seperti ini ya. Kemudian, nah, rangkaiannya seperti apa kalau korslet? Nah, ini adalah rangkaian yang normal, gitu kan ya. Jadi ini ada sumber tegangan, ini ada lampu, ya. Ketika rangkaian yang normal, maka arus akan melalui lampu dari positif ke negatif, sehingga lampunya itu akan menyala. Nah, tapi ketika terjadinya korsleting, maka akan ada yang namanya hubungan arus pendek, ya. Jadi hubungan arus pendek itu ternyata arusnya tidak melewati lampu. Walaupun melewati lampu, nah di sini ada masalah
dari hambatannya. Seperti halnya minggu lalu, kita telah membahas yang namanya hukum Ohm, ya, di mana perbandingan antara beda potensial dengan hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik itu adalah sebanding, gitu kan ya. Nah, V sama dengan I kali R. Nah, ketika hambatannya itu semakin kecil, itulah yang menyebabkan potensi untuk korslet. Nah, nanti setelah korslet, potensinya nanti maju ke kebakaran. Nah, jadi arusnya nanti akan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya lo jelas kita simulasikan lah ya. Nih, Bapak simulasikan sebentar ya. Jadi di sini ya simulasinya menggunakan PET ya. Jadi Bapak akan jelaskan sedikit saja untuk menguatkan hasil kalian ya. Oke ya. Jadi nah di sini ada kita ambil contoh rangkaian sederhana seperti tadi aja ya. Bola lampu, kemudian kita hubungkan dengan kabel ya. Kita hubungkan juga dengan baterai ya. Kita hubungkan dengan kabel lagi. Kita hubungkan dengan kabel. Oh, ini belum terhubung ya. Nah, ini kemudian kita hubungkan dengan kabel lagi. Ya, seperti inilah ya. Nah, ini normal kan ya? Normal. Kenapa bisa normal? Karena di sini hambatannya itu 10 ohm ya. Berarti sedikit besar ya hambatannya 10 ohm. Nah, ininya apa? Tegangannya itu di sini terdeteksi adalah 9 volt ya. Sehingga ya kalau misalnya sesuai dengan hukum Ohm ya maka di sini hambatannya itu adalah tadi itu 10, tegangannya itu 9, maka kuat arusnya adalah 0,9 ya. Karena 9 dibagi 10 atau V dibagi R seperti itu ya. Nah, tapi apa yang akan terjadi ketika hambatannya mengecil ya? Kalau hambatannya mengecil, kita kecilkan hambatannya ya. Nah, lihat ya perbedaannya. Ketika hambatannya kecil, berarti nyala lampunya itu akan semakin terang ya. Akan semakin terang, terus diperkecil, hambatannya sampai 0,8, 0,7. Nah, di 0,5, ya ternyata hambatannya itu semakin mendekati 0, maka terjadilah yang namanya korslet atau kebakaran. Nah, di sini terjadi yang namanya hubungan arus pendek. Karena apa? Karena di sini lampunya itu hambatannya udah kecil. Nah, ini juga kan berkaitan kalau dulu itu ketika kita menggunakan lampu pijar, itu tanda-tanda ketika lampu pijarnya itu menyala dengan sangat terang padahal seharusnya itu tidak seperti itu, maka itu tandanya hambatan yang ada dalam lampu tersebut itu sudah mengecil ya, harus segera diganti itu agar tidak menyebabkan korslet ya. Jadi seperti itulah ya intinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, rangkaian penyebabnya seperti apa? Nah, mungkin ketika kalian di rumah itu sering seperti ini ya. Nah, ini adalah tadi juga dijelaskan oleh kelompok 3 bahwasannya kalau untuk menggunakan terminal seperti ini itu dilarang ya. Bagaimana solusinya tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk tidak menghubungkan perangkat listrik seperti ini karena akan menghubungkan arus pendek nantinya. Nah, oke, upaya pencegahannya. Nah, ini kan hampir sama tadi seperti kelompok 2 membuat poster ya. Nah, ini hampir mirip juga 6 langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Ya, yang pertama tidak mengubah kondisi KWH meternya, yang kedua periksa instalasi arus listrik selama 5 tahun sekali. Kemudian yang ketiga pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat. Cek colokan listrik. Nanti kalau di rumah kalian itu colokan listriknya udah agak menghitam, ya itu berarti kan sudah ada sedikit arus pendek. Jadi segera diganti gitu kan lah. Kemudian jauhan peralatan listrik ya dari benda mudah terbakar dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi, charger itu menancap terus-menerus gitu ya. Jangan biarkan. Itu sama seperti kelompok berapa tadi yang menjelaskan ya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kebakaran bagaimana? Nah, sama seperti yang disimpulkan tadi kelompok 1, 2, dan 3 gitu kan ya. Bagaimana nih? Oh, segera matikan aliran listrik. Ya, kalau di rumah kalian itu ada yang namanya MCB, itu silakan dimatikan. Ya. Kemudian jika ada bunyi tanda kalau ada alarm, silakan bunyikan alarm. Nah, kemudian
Hubungi pemadam kebakaran di nomor 112 dengan PLN di nomor 123 agar bisa dari PLN-nya bisa dimatikan listriknya, dari pemadam kebakaran juga sudah datang nantinya. Nah, ini yang paling penting, jangan padamkan rangkaian listrik ini kalau kebakaran itu dengan air dan busa. Nah, jangan ya, tapi harus dengan dry chemical ya, dry chemical atau dengan CO2. Itu baru bisa padam. Itu bahaya kalau misalnya dengan air, nanti karena air itu punya sifat menghantarkan listrik, bisa-bisa kalianlah yang akan tersetrum. Nggak mau kan kesetrum? Kemudian jika kebakaran itu tidak dapat dikendalikan, udah kemana-mana, evakuasi. Yang penting selamat dulu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Tidak jelas ya? Ya ini sama ya, sama seperti yang kalian simpulkan. Bapak di sini hanya menguatkan saja apa yang telah kalian simpulkan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum kita tutup, nah ya, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Nah, refleksinya silahkan kalian klik link yang di sana tadi ya, yang di sini. Nah, ini refleksinya berupa Google Form nantinya kalian isi gitu kan ya, tanpa nama gitu kan ya. Jadi supaya kalian tidak malu juga, apa yang kalian pelajari tentang kegiatan hari ini, tantangan apa yang kalian rasakan, hal baik apa yang muncul selama pembelajaran, dan silahkan pilih gambar di bawah ini yang mewakili perasaan kalian setelah melakukan kegiatan ini ya. Apakah senang, apakah ngantuk, apakah pusing, dan apakah bingung. Silahkan ya, pilih untuk refleksinya. Ya, sok Bapak tunggu ya selama ini. Selama berapa ya? 5 menit cukup mungkin ya untuk mengisi refleksi. Ya baik, terima kasih setelah mengisi refleksinya. Nah hasilnya sudah ada ya, terima kasih. Dan selanjutnya di sini ada ya pekerjaan rumah ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Itu soal-soal yang ada di link ini, di Quizzes ya. Nanti kalian silahkan tinggal mengakses link ini di Quizzes untuk soal-soal yang telah Bapak berikan kepada kalian. Nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ya baik, terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kalian semua. Dan nantinya tolong ya, setelah kita mengetahui tentang apapun itu faktor yang menyebabkan kebakaran, maka terapkan hal ini di rumah kalian ya. Ketika misalnya kalian di sini mencari permasalahan, oh karena korsletnya itu kenapa? Oh karena ini dan ini. Nah, jangan lakukan di rumah kalian ya. Jangan lakukan hal yang menyebabkan korslet di rumah kalian. Jadi kalian ketika belajar itu silahkan terapkan di rumah kalian ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat. Ya, mohon maaf ya. Kurangnya itu hanya dari Bapak saja dan lebihnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Pak Gilang sudah mempresentasikan dan juga sudah mensimulasikan RPP-nya. Oke, tadi saya lihat cukup bagus banget gitu. Jadi saya tulis beberapa kelebihannya. Jadi mulai awal itu sudah mengaktifkan siswa. Jadi mulai awal itu ketika siswa tidak aktif dan menunjuk siswa langsung seperti itu. Terus yang kedua adalah saya lihat kanvanya sudah interaktif dan menuntun pembelajaran mulai awal sampai akhir gitu ya. Jadi membantu guru untuk memandu pembelajaran sehingga akan terlihat sangat runtun sekali pembelajarannya. Yang ketiga adalah intonasinya sudah istilahnya intonasinya sudah bagus, jadi seperti ngajar siswa sesungguhnya nggih, walaupun yang diajar adalah Bapak Ibu, sudah tidak kelihatan groginya Pak gitu nggih. Mungkin semalaman nggak tidur latihan gitu nggih. Itu. Jadi sudah bagus banget, intonasinya jadi benar-benar seperti sudah mengajar Bapak Ibu dianggap sebagai siswanya sendiri seperti yang sudah sehari-hari.
sudah kelihatan diferensiasinya tadi. Anak-anak diminta untuk mencari literatur dari berbagai sumber, dari video internet, dari buku, karena kita tahu bahwa kadang siswa itu kan dia lebih enjoy mendengar, misalnya melihat atau dia membaca seperti itu. Dan juga tadi hasilnya sudah kelihatan diferensiasinya dari disajikan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari poster, PPT, terus ada yang video. Jadi sudah kelihatan banget diferensiasinya. Terus tipeknya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah lihat ada kuisis dan ada Google Form, ada beberapa, dan saya yang senang itu Canva-nya itu ketika dia membahas tentang kebakaran. Nah, itu semuanya kelihatan kebakarannya. Mungkin ada ini saya tulis ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki Pak. Jadi di awal itu jangan langsung kita ke materi. Hari ini kita belajar mitigasi, jangan. Jadi anak-anak dikasih ada peristiwa tadi nggih. Baru nanti setelah tujuan itu baru kita mau. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi. Jadi di awal jangan disebutkan mitigasinya dulu kan, tapi ditunjukkan peristiwa dalam kehidupan sehari yang tadi gitu ya Pak. Itu mungkin. Oke, itu. Iya, baik Bu. Yes. Bagus Pak, sudah bagus banget. Terus apa besok mau dibuat ini Pak? Ya, rencananya ini saja Bu. Mungkin nanti di identifikasi untuk 20 menitnya itu nggih Pak. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang akan sebenarnya kalau secara runtun mungkin nyampe Pak 20. Tadi kan misalnya mengabsen satu-satu itu kan mungkin waktu untuk yang 30 menit, tapi 20 menit mungkin cuma satu ya gitu aja sih. Tapi kalau dari segi tahapan pembelajarannya lebih baik tetap, karena akan kelihatan runtun dan bagus itu loh Pak Gilang gitu nggih. Mungkin pas suruh menjawab anak pun cukup satu seperti itu gitu nggih. Ya, untuk mengurangi durasi waktunya yang 30 menit menjadi 20 menit. Sudah Bu Anis sudah bergabung ini Bu Anis. Mungkin Bu Anis sudah ngikuti Pak Gilang tadi atau baru masuk Bu? Baru masuk Bu. Oke, siap. Jadi nggak tahu penampilan Pak Gilang. Jadi penasaran Pak Gilang. Bagus, nanti saya kirim videonya. Ngajar lagi kok ya, kasihan gitu loh. Atau suruh ngajar lagi aja Bu, gitu ya. Jangan. Nanti kalau pas asli PPL kan kita tahu nanti ya. Siap, atau nanti videonya sama Bu Chandra dikirim ke saya juga bisa. Mohon maaf tadi ada koordinasi, jadi saya nggak bisa gabung pas jam 8 tadi. Oke, enggak apa-apa Bu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain untuk memberikan observernya boleh memberikan masukan atau mungkin enggak Pak Hendri? Ya udah bagus Pak Gilang tadi, cuman ini saran aja Pak, ketika menampilkan video permasalahan yang disajikan ke siswa, lebih baik siswa biarkan dulu mengamati, jangan dikomentari dulu Bu. Pak. Jadi ketika ditampilkan biarkan siswa mengamati dulu, baru setelah video ditampilkan Bapak bisa menerangkan gitu tentang video itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Sekali. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ingin memberikan masukan atau mungkin saran gitu, monggo Pak Baharudin yang sering disebut tadi ya. Nah, ini sedikit saja untuk penampilannya tadi sudah bagus, sudah bisa mewakili berbagai keinginan lah. Tadi ada yang boleh pakai ini, pakai itu, artinya semua siswa sudah dirangkul. Tapi tadi sedikit saya agak pertanyaan, ini berkaitan dengan yang contoh konsleting ya. Di sana kan tadi diilustrasikan batu baterai atau arus arah, sementara kan kita tahu di rumah itu biasanya pakainya kan listrik dari PLN. Apakah tidak nanti menimbulkan miskonsepsi gitu di anaknya, jadi batu baterai bisa konslet gitu. Itu saja untuk masukan. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali Pak Baharudin gitu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada masukan mungkin. Jadi masukan seperti ini yang perlu kita berikan supaya untuk memperbaiki proses pembelajaran menjadi lebih baik dan maksimal gitu nggih. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan gitu demi kemajuan kebaikan dari Pak Gilang. Oke, cukup Bapak Ibu. Oke, cukup nggih mungkin. Baiklah Bapak Ibu, tadi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Gilang.
Terima kasih Pak Gilang dan juga Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan demi kebaikan dari proses pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.